Teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan video klarifikasi dan permintaan maaf dari Uya Kuya, artis sekaligus politisi dan anggota DPR RI. Dan ini untuk kesekian kali Uya Kuya meminta maaf ke publik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah lihat video klarifikasi saya yang kedua kemarin? Sekarang saya akan mengklarifikasi lagi atau menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang kenapa sih ada joget-joget kemarin di gedung DPR. Nah, di sini saya akan bercerita yang sebenar-benarnya. Bukan pembelaan diri, bukan pembenaran, tapi bercerita sebenar-benarnya tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, setelah pidato tahunan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, acara ditutup. Di atas ada hiburan musik, performance dari teman-teman Unahan. Mereka membawakan ensemble musik dan paduan suara lagu Mau Mere. Katanya mereka sudah latihan selama berminggu-minggu untuk acara tersebut. Dan pada saat mereka membawakan lagu Mau Mere, kita atau saya ini ya, dan beberapa teman yang lain bergoyang itu karena murni hanya untuk menghargai dan mengapresiasi para pemain musik yang sedang bermain musik. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan kita menikmati lagu ini. Dan pada saat itu acara sudah ditutup. Udah, nggak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk ngeledek atau agenda-agenda lain, tidak ada sama sekali. Namun mungkin beberapa hari kemudian beritanya digoreng seolah-olah joget-joget tersebut berhubungan dengan isu lain. Padahal itu murni memang sedang menikmati musik yang disajikan oleh para pemain musik tersebut. Dan saya sendiri, pribadi, atas nama pribadi, kalau memang goyang-goyang tersebut atau joget-joget tersebut dianggap menyakiti, saya minta maaf. Minta maaf, tapi sekali lagi saya tidak ada maksud sama sekali apapun untuk menyakiti siapapun. Itu hanya murni menikmati dan mengapresiasi pemain musik yang bermain pada saat itu. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan nggak apa-apa, kritik saya tidak anti kritik. Hujat saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan buat narasi-narasi palsu atau hoax tentang lanjutan-lanjutan dari berita ini. Kalian juga bisa lihat isi sosmed saya, YouTube saya, Instagram saya selama beberapa tahun terakhir, dari sebelum saya jadi DPR sampai sekarang saya jadi DPR, apa saja yang sudah saya lakukan. Jadi ya, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi saya harap kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita artis, kita DPR, kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada, semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Seharusnya klarifikasi terkait video joget-joget anggota DPR RI di ruang persidangan MPR, dan setelah ditanya oleh awak media terkait video viral anggota DPR yang joget-joget di ruang persidangan MPR, pernyataan dari seorang Uya Kuya ini dinilai masyarakat terkesan songong. Mungkin di situ blunder ya, apalagi di saat situasi lagi panas-panasnya. Terakhir geram mendengar gaji dan tunjangan anggota DPR ini yang naiknya luar biasa. Di lain sisi masyarakat kehidupannya lagi secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya, seharusnya bisa menempatkan posisi ya. Pada saat itu ditanya oleh awak media, posisi Anda ini ya sebagai seorang wakil rakyat ya, bukannya sebagai public figure, dalam hal ini artis. Dan berikutnya kita akan mendengarkan permohonan maaf Uya Kuya usai rumahnya dijarah oleh massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari
membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana kabarnya Mas soal DPR yang pada kabur ke luar negeri? Enggak, selesai nggak ada yang maksudnya enggak. Wacana apa kabur ke luar negeri itu gimana maksudnya? Ya banyak kan di media-media Nggak tahu ya, maksudnya gini. Sebaiknya kita jangan terlalu terbawa sama narasi-narasi yang ada di sosial media. Dicek dulu bener nggak apa enggak. Tapi kalau saya pribadi, saya di Jakarta kok, dan nggak kemana-mana itu. Berarti Mas Yus tadi Jakarta semua? Jakarta. Terima kasih. Terus Mas Yus juga katanya dianggap milik netizen dengan membuat video joget baru. Itu disengaja atau gimana? Tadi kan saya dijelasin. Video-video yang lama saya dijahit kembali, dimunculkan. Seolah-olah itu adalah video baru saya yang dikasih narasi-narasi statement seolah-olah omongan saya. Padahal bukan, saya tidak pernah bicara itu. Kan ada jejak digital yang saya ngomong begitu apa enggak? Nggak pernah saya ngomong begitu. Jadi mudah-mudahan di sini bisa lurus begitu aja Mas. Tapi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau setulus-tulusnya hati saya yang paling dalam. Kalau dirasa joget-joget itu menyakiti atau mencederai perasaan masyarakat, saya minta maaf yang setulus-tulusnya dari hati saya yang paling dalam. Saya manusia biasa yang punya kesalahan, saya akuin. Kalau memang dirasa menyakiti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya janji apa yang saya lakukan akan lebih maksimal lagi untuk masyarakat itu aja. Jadi tolong dikoreksi juga, nanti dilihat gimana ke depannya kalau dirasa kurang, awasi terus. Gitu aja. Mas setuju gak sih ini dengan kenaikan gaji DPR ini nih? Kalau ditanya sama saya nggak setuju dan tidak tepat kalau itu dilakukan. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya, selama beberapa bulan saya dilantik menjadi anggota DPR, wacana untuk menaikkan gaji itu saya tidak pernah dengar. Terus kalau misalkan tunjangannya gimana nih Mas? Masyarakat kan ingin tunjangan ini nih disesuaikan ya, nggak yang kayak sekarang. Oh, yang nggak fantastis itu? Iya, nggak fantastis. Oke, gini, kalau memang tunjangan yang melekat pada anggota DPR RI itu memang harus dievaluasi, harus diturunkan atau apapun itu disesuaikan, saya ikut, saya dukung, saya support. Itu kan tuntutan masyarakat. Silahkan saja, dan yang jelas seorang DPR RI itu kita bicara bukan membicarakan tunjangan atau gaji, tapi tanggung jawabnya apa yang harus dia lakukan sama masyarakatnya. Berapapun tunjangannya, berapapun gajinya, ya mari lakukan tanggung jawab masing-masing anggota DPR untuk warganya, untuk rakyatnya, di dapilnya ataupun di seluruh Indonesia itu aja. Terus nanti kalau misalkan tunjangannya dikurangin, nggak mempengaruhi kinerja di DPR kan Mas? Insya Allah enggak. Insya Allah amanah, insya Allah. Ini kalau kita melihat video permintaan maaf yang usai kejadian rumahnya dijarah oleh massa ini sedikit berbeda ya pembawaannya, dan tampak agak kalem. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya.